Pagi datang seperti biasa, perlahan, tanpa suara keras. Hanya cahaya tipis yang menyelinap dari selat tirai dan udara dingin yang terasa seperti sedang menepuk bahu kita, mengingatkan bahwa hidup masih berjalan. Ada sesuatu tentang pagi yang membuat kita lebih mudah merenung, lebih jujur pada diri sendiri, lebih tenang untuk mengakui bahwa ada hal-hal kecil dalam hidup yang mungkin selama ini luput dari perhatian. Hari ini, kita ingin berbicara tentang sesuatu yang sebenarnya sederhana, tapi sering terasa rumit ketika berkaitan dengan hati. Sedekah. Dan bukan tentang jumlahnya atau siapa yang menerima, tapi tentang hal-hal yang tanpa sadar kita lakukan, yang bisa membuat pahala sedekah hilang, meski kita merasa sudah memberi. Beberapa hari lalu, aku melihat seorang ibu berdiri di depan warung kecil dekat rumah. Ia memegang 2 bungkus roti. Wajahnya tampak lelah, tapi ada senyum yang ia paksakan agar tidak terlihat sedang berjuang. Ketika roti itu jatuh ke lantai, pemilik warung buru-buru ingin menggantinya. Tapi si ibu menolak. Dengan suara pelan, ia berkata, "Tidak apa-apa, Pak. Rezeki itu datangnya dari Allah. Kita cuma numpang lewat." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa menusuk lembut ke dalam hati. Kadang kita terlalu sibuk mengejar, mengumpulkan, menyimpan, hingga lupa bahwa semua yang kita punya hanyalah titipan. Dan mungkin cara terbaik menjaga titipan itu adalah dengan berbagi. Cerita kecil itu akhirnya membawa kita pada 5 hal yang sering tanpa sadar dilakukan. 5 kesalahan sedekah yang mungkin terlihat sepele, tapi bisa menghapus nilai kebaikannya. Mari kita bahas pelan-pelan. Sehangat mentari pagi, senyaman udara yang masuk ke paru-paru kita sekarang. Kadang kita memberi bukan untuk membantu, tapi untuk diperhatikan, untuk terlihat baik, untuk dipuji, untuk disebut dermawan. Dan yang paling mengerikan adalah kita melakukannya tanpa sadar. Rasulullah pernah menggambarkan dalam hadis riwayat Muslim tentang seseorang yang diberi kelapangan rezeki. Ia bersedekah, ia membantu, ia memberi banyak, tapi niatnya bukan untuk Allah. Ia ingin dipuji, ingin dihormati, ingin terlihat paling baik. Maka Allah berkata kepadanya, "Engkau bersedekah agar disebut dermawan, dan engkau telah mendapatkan sebutan itu." Lalu ia pun tidak mendapatkan pahala apa-apa. Saat mendengar kisah itu, kita mungkin tersenyum getir, karena bisa jadi kita pernah berada di posisi itu, pernah berfoto saat memberi bantuan, pernah menyebutkan jumlah sedekah, pernah berharap orang lain berkata, "Masya Allah, baik sekali." Padahal, sedekah yang paling tinggi nilainya adalah yang bahkan tidak ingin diketahui siapapun. Mari kita bertanya pelan-pelan pada diri sendiri, untuk siapa sebenarnya sedekahku selama ini? Jika jawabannya bukan untuk Allah, mungkin sudah saatnya kita berbenah. Ada satu kebiasaan manusia yang paling berbahaya. Kebiasaan menunda. Minggu depan. Nanti kalau sudah gajian. Nanti kalau sudah kaya. Nanti kalau aku siap.
Padahal nanti tidak pernah dijamin akan datang. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah mengingatkan bahwa sedekah terbaik adalah sedekah yang dilakukan ketika kita masih sehat, masih mampu, masih ingin menabung, dan masih takut miskin. Karena sedekah yang berat itulah yang bernilai besar. Saat kita memberi bukan karena berlebih, tapi karena kita percaya bahwa Allah tidak akan membuat kita kekurangan. Menunda sedekah sering membuat hati kita semakin keras, semakin sulit memberi, semakin berat membantu. Padahal, setiap rezeki yang kita dapat, ada hak orang lain di dalamnya. Ada bagian yang harus dilepaskan. Ada bagian yang bukan milik kita. Jika kita menunda, bisa jadi Allah juga menunda rezeki yang seharusnya datang kepada kita. Sedekah tidak harus besar, tidak harus uang. Kadang hanya secangkir kopi untuk teman yang sedang sedih, atau makanan untuk tetangga, atau bantuan kecil yang tidak terlihat seperti bantuan. Yang penting, kita tidak menunggu, kita tidak menunda. Kadang, kita ingin membantu yang jauh, ingin berdonasi ke luar kota, luar negeri, ke tempat-tempat yang terdengar heroik. Tapi lupa bahwa mungkin di meja makan sendiri ada seseorang yang diam-diam sedang menahan lapar. Di rumah saudara ada seseorang yang menahan malu untuk meminta tolong. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 215 bahwa sedekah paling utama adalah kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir. Urutannya bukan tanpa alasan, karena keluarga adalah amanah, dan membantu mereka adalah bentuk cinta yang paling dekat. Bersedekah kepada orang miskin, pahalanya 1. Tapi bersedekah kepada kerabat, pahalanya 2. Pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Kadang kita tidak sadar bahwa doa terbaik justru datang dari orang tua yang kita bantu, saudara yang kita ringankan bebannya, atau keluarga yang kita jaga kehormatannya dengan tidak mengumbar bantuan. Karena kadang, yang paling membutuhkan adalah yang paling dekat. Ada kalanya kita ingin memberi, tapi hati kita sibuk menghitung. Kalau aku kasih segini, nanti cukup tidak? Kalau aku bantu dia, aku rugi tidak? Kalau aku sedekah hari ini, besok uangku bagaimana? Ketakutan itu manusiawi. Semua orang pernah merasakannya. Tapi sedekah tidak menuntut kita berlebihan. Yang diminta hanya kelapangan hati. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Bersedekahlah dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung pula untukmu. Dan jangan kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu." Sedekah tidak mengurangi harta, justru menambahnya. Entah dalam bentuk rizki baru, ketenangan, kesehatan, atau diselamatkannya kita dari sesuatu yang kita tidak tahu. Dan kadang, yang kita sedekahkan sedikit itu menjadi penyebab pintu besar terbuka untuk kita. Beri sesuai kemampuan. Tidak usah memaksa. Tidak usah membandingkan. Tidak usah takut rugi. Karena Allah tidak pernah menukar sedekah dengan sesuatu yang lebih buruk. Ini adalah kesalahan yang paling sering terjadi, meski tidak pernah kita akui. Kita memberi, tapi diam-diam hati kita menyimpan. Lalu ketika ada masalah, kita berkata, "Aku dulu yang bantu kamu. Aku yang menolong kamu. Kamu tidak ingat." Sedekah seperti itu hancur nilainya hanya dengan satu kalimat. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 264,
Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Mengungkit sedekah sama seperti mematahkan bunga yang baru tumbuh. Sama seperti memberi dengan tangan kanan, lalu menariknya kembali dengan tangan kiri. Jika ingin sedekah kita bernilai, biarkan ia selesai begitu saja. Biarkan ia menjadi rahasia antara kita dan Allah. Biarkan ia menjadi kebaikan yang tidak perlu diumumkan. Sedekah yang paling indah adalah yang hilang dari ingatan kita, tapi tetap tertulis jelas di sisi Allah. Pagi ini mengajarkan kita sesuatu, bahwa hidup tidak selalu tentang banyaknya harta, tapi seberapa lapang hati kita melepaskannya. Sedekah bukan tentang siapa yang memberi paling besar, tapi siapa yang memberi paling tulus. Bukan tentang angka, tapi tentang niat. Bukan tentang terlihat, tapi tentang dirasakan. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat riya, sombong, pelit, dan suka mengungkit. Semoga setiap sedekah yang kita keluarkan menjadi jalan dibukanya pintu kebaikan untuk kita. Menjadi penenang jiwa, menjadi pelindung dari hal-hal yang kita tidak tahu. Dan semoga pagi ini kita pulang menjadi manusia yang sedikit lebih baik daripada kemarin. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga hatimu selalu menemukan jalan pulang kepada versi terbaiknya.